Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang sangat mulia ini, di awal hari, di subuh hari, yang mana sholat subuh ini disaksikan oleh para malaikat, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat, rahmat, kenikmatan iman dan Islam, sehingga kita ditakdirkan Allah untuk mudah melangkahkan kaki kita di masjid yang kita cintai bersama ini, guna rangka dalam melaksanakan ibadah kepadanya. Semoga ibadah yang sudah kita tunaikan jalan Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan sholihan maqbulah yang bisa memperberat timbangan kelak pada yaumul qiyamah. Allahumma amin. Shalawat terakhir salam juga mari kita aturkan kepada junjungan mulia Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita sebagai umatnya selalu berharap akan syafaat beliau kelak pada yaumul qiyamah. Semoga kita sekeluarga, orang kita cintai semuanya, senantiasa mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga Allah mengambil kita kelak dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Masyaallah muslimin rahimakumullah, semoga duduknya kita setelah sholat subuh ini termasuk salah satu kumpulan hamba-hamba Allah yang Allah cintai, sebagaimana dalam hadis disebutkan, man ijtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum. Tidaklah sekelompok orang yang kumpul di antara rumah-rumah Allah, di antara masjid-masjidnya Allah, yang aktivitas mereka yatluna kitaballah, membacakan firman Allah, wa yatadarasuna bainahum, dan saling mengkaji firman Allah tersebut, illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan Gusti Allah akan menurunkan kepada mereka ketenangan batin, ketenangan hati. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah juga melimpahkan rahmat kepada mereka. Wa hafathumul malaikah, dan para malaikat pun berbondong-bondong dalam majlis tersebut. Wa dzakarallahu fi man 'indah, dan Gusti Allah membanggakan orang-orang yang memiliki aktivitas tersebut di makhluk yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga aktivitas kita juga nanti termasuk mendapatkan fadilah, kata Rasulullah, man sholat subuh fi jamaah, barang siapa yang sholat subuh secara berjamaah, tsumma qa'ada yadhkurullah, kemudian duduk berpikir kepada Allah. Berpikir kepada Allah tidak harus kita berpikir subhanallah, alhamdulillah, cakupannya sangat luas, termasuk kajian seperti ini. Sampai kapan? Hatta tatlu'a syams, sampai terbitnya matahari. Setelah terbit matahari ngapain? Summa sholat ini, kemudian dua rakaat. Setelah hilangnya waktu yang dilarang sholat. Makanya ada waktu tuluk, ada waktu awal duha. Tadi saya lihat waktu duhanya kurang lebih jam 6:05, baru boleh sholat sunnah syuruk. Maka kata Rasulullah, kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin tamatin. Maka sholat yang dia kerjakan 2 rakaat tadi itu nilainya seperti melaksanakan ibadah haji dan umrah secara sempurna. Hadis riwayat Tirmidzi. Masyaallah muslimin rahimakumullah, mari kita lanjutkan kajian kita pada pagi hari ini tentang kitab At-Tazkirah yang karang oleh Imam Qurtubi, yang mana harapan kita mengkaji kitab At-Tazkirah ini semakin hari semakin mantap keimanan kita, semakin banyak amalan yang sudah kita kumpulkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, karena waktu yang sangat singkat di dunia ini tidak ada bandingannya ketika kita di negeri akhirat. Negeri yang mana tidak ada batasan waktu. Kalau kita ada batasan waktunya,
kebaikan juga akan kita rasakan di akhirat kelak. Tapi ketika di dunia ini banyak waktu yang kita gunakan dalam hal yang kurang baik, maka juga ada efeknya ketika nanti di akhirat kelak. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat dan amalan saleh yang makbulah pada kita semuanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Oke, para jamaah yang dirahmati Allah, setelah kemarin kita mengkaji bagaimana hal-hal yang membuat hati kita keras, ya. Kemudian juga bagaimana ketika adabnya masuk ke kuburan, serta pembahasan kita kemarin bahwa setiap kematian ada penderitaannya pada sakaratul mautnya. Maka hari ini kita akan lanjutkan tentang bab la yamutu ahadun illa wa huwa yuhsinu billahi dhann wa fil khawfi min Allah Ta'ala. Bab tentang bagaimana ketika seorang yang meninggal dunia itu seharusnya potensi untuk berhusnudzon kepada Allah itu harus lebih ditekankan. Kan kehidupan kita di alam dunia ini kan ada dua hal yang harus kita pegang. Yang pertama adalah rasa khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut akan siksanya, takut akan azabnya, takut dari makarnya, ya. Takut dari istidrajnya, diulu-ulu, ya. Berbuat maksiat terus tentu gak diapa-apain, ya kan? Kita takut dari ini. Dan juga setiap orang ini juga takut terhadap ada sifat yang kedua, ada sifat roja, sifat berharap kepada Allah, sifat berharap akan ampunan Allah yang sangat luas. Nah, ketika orang meninggal dunia, detik-detik orang mau meninggal dunia, sudah sakaratul maut, maut sudah mau menjemput, maka husnudzon billah ini, rasa harap kepada Allah ini harus lebih ditekankan. Seperti ini. Ya, ini bab yang akan kita kaji. Dalam keterangan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qabla wafati bi thalath." Saya pernah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda 3 hari sebelum beliau meninggal dunia. Masyaallah, para sahabat ini sangat detail, ya. Gak sekedar Nabi Muhammad bersabda. Beliau ingat persis sahabat Jabir ini kapan Nabi Muhammad bersabda hadis ini. Beliau menyampaikan 3 hari sebelum wafatnya. Nabi Muhammad kan wafat hari Senin, ya. Berarti ini diucapkan 3 hari sebelumnya. La yaqutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla. Janganlah salah seorang di antara kalian meninggal melainkan dia harus berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka kata para ulama, husnudzon atau berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hendaknya dia lakukan ketika dia fi hali indal maut, ketika dia posisinya sebelum meninggal dunia. Fi halat sihat, ya, dalam keadaan sehat. Wa huwa anna Allah Ta'ala yarhamu bi rahmatih, bahwasanya Gusti Allah itu akan merahmatinya selama dia seorang muslim. Seberapapun banyak dosanya, seberapa banyak pelanggaran-pelanggarannya, sebanyak apa waktu yang dia gunakan untuk maksiat, tapi ketika sudah menjelang detik-detik kewafatan, maka dia benar-benar harus husnudzon terkait Gusti Allah itu harus lebih besar. Karena apa? Gusti Allah itu Maha mengampuni dosa-dosanya, dosa-dosa banyak. Seberapapun banyak dosa hamba tersebut. Panjenengan masih ingat bagaimana kisah orang yang membunuh 99 nyawa, kemudian karena jengkel kepada seorang yang ahli ibadah, tidak punya ilmu,
sehingga dia menfonis ketika orang membunuh banyak orang 99 nyawa tidak ada taubat, maka dibunuh sekaligus sehingga total 100 orang yang dibunuh. Itu pun ya kan, ketika datang kepada seorang yang alim ya, orang alim menyampaikan Gusti Allah Maha Rahman Maha Rahim akan mengampuni dosa akan dihapus Allah, kamu akan diampuni Allah. Apalagi kita yang insya Allah tidak pernah melakukan pelanggaran kayak membunuh ya kan. Tapi seandainya ada ya, Gusti Allah Maha Rahman Maha Rahim, seberapapun dosa yang kita lakukan ya. Makanya ketika kita menjelang ajal ya, kita diharapkan agar kita harus berhusnuzan kepada Allah. Kita yakin Gusti Allah akan merahmati kita, Gusti Allah akan mengampuni ya, membebaskan dosa-dosa kita ya, seperti itu. Dan juga agar menguatkan hal tersebut kepada orang yang meninggal dunia, hendaknya orang-orang yang di sampingnya, keluarga-keluarga yang menemani ketika dia sakaratul maut, hendaknya juga menguatkan husnudzonnya kepada Allah. Kalau ada kerabat kita yang mau meninggal dunia, kita sebagai orang yang dekat dengan dia, yang duduk di sebelahnya, menyampaikan, tenang saja Gusti Allah Maha Rahman Maha Rahim, Maha mengampuni dosa-dosa kamu akan diampuni Allah SWT. Kita masukkan idkhal surur, kita masukkan rasa senang kepada saudara kita agar meninggalnya dalam keadaan senang seperti ini. Makanya dalam hadis qudsi Nabi Muhammad bersabda, Allah berfirman, ana inda dhanni 'abdi. Saya kata Allah ya, sesuai dengan prasangka hambaku terhadapku. Falyadhunnu bi ma syaa. Maka hambaku tersebut silahkan berprasangka bebas terhadapku. Makanya kalau kita berprasangka baik kepada Allah, Gusti Allah baik kepada kita. Sebaliknya ketika kita bersuudzon, kita buruk sangka kepada Allah, maka juga Allah berburuk sangka kepada kita. Seperti ini. Okay. Ibnu Mubarak berkata, akhbarna Sufyan ya, telah mengkabarkan kepada kita Sufyan Ats-Tsauri seorang tabi'in, anak Ibnu Abbas ya, sesungguhnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, idza ra'aitum birrajuli al-mautu fabashshiruh. Jika kalian melihat seseorang itu meninggal dunia, maka fabashshiruh, berilah kabar gembira kepada orang tersebut. Liyalaqqa rabbahu wa huwa hasunadzan billah, agar ketika dia menghadap Gusti Allah, ketika Gusti Allah mencabut nyawanya ya, maka dia dalam keadaan berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza kana hayyan fakhawifuhu, tapi jika dia masih hidup ya, maksudnya sehat seperti kita, khawifu, takut-takuti dia. Artinya kita diweden-wedeni terhadap ancaman-ancaman Gusti Allah, agar kita merasa takut, agar tidak melakukan pelanggaran seperti ini. Tapi ketika dalam keadaan sakit, keadaan sakaratul maut, detik-detik wafat telah tiba, maka seseorang yang dekat dengan orang yang meninggal dunia agar menyampaikan Gusti Allah itu Maha Rahman, Gusti Allah itu Maha Rahim. Fudail berkata, al-khawfu afdalu minar raja, maka al-abdu sahihan. Rasa takut niku lebih afdal daripada rasa berharap, dengan syarat ketika hamba tersebut sehat. Fa idza nazala bihil mautu farraja afdal minal khawf. Tapi ketika maut niku menjemput ya, maut datang, maka rasa harap niku harus lebih dominan dan lebih afdal dibandingkan rasa khauf atau rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu keterangan jadi ulama ini kan mukhtasar ini kita ringkasan. Tadi malam juga saya baca kitab aslinya itu ada satu riwayat ada dua nabi yang saling bertemu. Satunya Nabi Yahya sama Nabi Isa. Terus dua nabi ini secara umur
senyumnya, ada tawanya seperti itu. Kemudian Nabi Isa yang menyampaikan, kenapa kamu perenung? Karena Nabi Yahya ini cenderungnya lebih banyak rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Yahya kelihatan, kenapa kamu tertawa kemudian juga tersenyum? Karena Nabi Isa alaihissalam lebih banyak wajahnya, rasa harapnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ditanya, siapa yang paling afdal? Orang yang paling banyak wajahnya berharapnya kepada Allah, atau orang yang rasa takutnya berminat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka kata Allah dalam keterangan tersebut, ya, bahwasanya yang lebih dicintai Gusti Allah adalah orang yang lebih harapnya lebih banyak daripada orang yang khauf tadi. Ya, artinya Nabi Isa lebih unggul dibandingkan Nabi Yahya dalam masalah tinggi. Seperti ini. Ada juga riwayat, mungkin bukan hadis tapi perkataan seorang soleh mungkin diantara para tabi'in atau tabi'in yang bernama Zaid bin Aslam. Ya. Beliau berkata, yu'ta rajulun yaumil qiyamah, akan didatangkan pada hari kiamat seorang laki-laki. Fayuqalu, kemudian dikatakan kepada dia, intoliku bihi ilan nar, bawalah orang tersebut kepada api neraka, masukkan dia ke neraka. Fayaqulu, maka orang tersebut protes, ya Rabbi fa'inna sholati wa siyami, ya Allah, kenapa kau bawa saya ke neraka? Mana pahala sholat saya? Mana pahala puasa saya? Selama ini saya kerjakan sholat malam, sholat tahajud, sholat duha, sholat wajib, sholat sunnah yang lainnya, puasa wajib, puasa sunnah, ya Senin Kemis, Syawal dan yang lainnya. Mana pahala saya? Enggak ada. Justru kenapa saya dibawa ke neraka? Ya. Fayaqulullah, maka Allah berfirman, al-yawma aqnatuka min rahmati. Hari ini saya akan pesimiskan kamu dari rahmatku, kata Allah. Kama kunta tuqannitu ibadi min rahmati, sebagaimana kamu dulu di dunia ya, pernah memberikan rasa pesimis ya, kepada hamba-hambaku ya, dari rahmatku, kata Allah. Nah, maka di kesempatan yang sangat mulia ini kita tahu bahwa rahmatnya Gusti Allah sangat luas sekali. Bahkan disebutkan dalam hadis, seandainya dosa kita itu sepenuh bumi, ya, sepenuh bumi dan sepenuh langit, ya. Tapi ketika kita membawa iman, membawa tauhid, maka dosa-dosa tersebut tidak ada apa-apanya, ya kan? Dosa-dosa tersebut tidak ada apa-apanya. Makanya mungkin pernah saya sampaikan tentang hadis bitokoh. Hadis bitokoh itu secara bahasa Arab artinya kartu. Bitokoh itu kartu, bitokoh. Makanya KTP itu bahasa Arabnya bitokoh syaksiyah. Terus ada hadis yang dinamakan hadis bitokoh, hadis kartu, yang mana disebutkan nanti pada hari kiamat ada seseorang yang mana orang tersebut catatan amalnya itu berjumlah 100. Dia mempunyai sijil buku catatan amal yang berjumlah 100. Yang satu buku catatan ini maddal basar, seluas atau sepanjang penglihatan kita. Masya Allah. Terus catatan kita itu lengkap. Ya. Panjenengan lenggah seperti ini, menghadap kemana, pakai baju apa, ini nanti catatan lengkap, ada semuanya. Nah, satu buku catatan ini sepanjang mata memandang, dan ini jumlahnya 100. Dan dia ketika ditanya bagaimana apa yang akan kamu lakukan, kalau saya tidak punya alasan, dan saya menyerah, pasti saya akan masuk neraka, kata hamba tersebut. Karena kalau 100 buku catatan amal itu melek, tidak ada baik. Apa kata Allah? Kami, kata Allah, tidak akan mendolimi hambanya. Kamu pernah suatu ketika mungkin di akhir hayatnya mengucapkan satu kata, ya, dan satu kata ini kita simpan dalam satu kartu tadi namanya bitokoh. Maka ketika dosa-dosa yang 100 dalam 100 buku tadi ditaruh di mizan, ya, buku timbangan, kemudian bitokoh tadi juga diberi di timbangan yang lain, maka timbangan tersebut yang ada kata
syahadah ya la ilaha illallah Muhammadur Rasul ini bisa sangat berat mengalahkan dosa-dosa yang sangat banyak tadi. Ini membuktikan rahmatnya Gusti Allah sangat luas sekali. Makanya di keterangan yang lain juga Allah berfirman, inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku kata Allah mendahului murkaku. Artinya seberapa pun kita mursalnya kita, seberapa nakalnya kita, seberapa banyak dosa kita, selama kita membawa iman, ya, membawa iman, ada iman di diri kita, insya Allah Gusti Allah akan mengampuni kita. Makanya tidak heran ya, Nabi Muhammad ketika di suatu keterangan nanti di hari kiamat itu ditampakkan ada seorang nabi itu yang ada satu pengikutnya, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 10. Bahkan ada nabi yang tidak punya pengikut, karena ada orang yang beriman saja. Kemudian ditampakkan di ufuk sana banyak orang. Siapa itu? Apa itu? Aku kata Rasulullah, bukan, itu umatnya Nabi Musa. Kemudian di sana banyak lagi. Apa itu? Bukan, itu umatnya Nabi Isa. Kemudian ditampakkan lagi di petunjuk lebih banyak lagi. Siapa itu? Itu Muhammad. Karena disebutkan dalam keterangan hadis Nabi Muhammad, umatnya Nabi Muhammad itu masuk neraka, masuk surga kurang lebih separuhnya. Ada bahkan yang keterangan riwayat yang lain 2/3-nya masuk surga. Ya kan? Seperti itu. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika setiap nabi itu punya doa pamungkas, doa yang akan diharapkan, Nabi Muhammad ini menyimpannya untuk kelak umatnya di hari kiamat. Kalau nabi-nabi yang lain sudah dihabiskan di dunia, Nabi Nuh ya kan, agar seluruh kaumnya meninggal dunia, banjir itu selesai. Tapi Nabi Muhammad doa pamungkas dia disimpan agar nanti di hari akhir beliau panjatkan kepada Allah agar seluruh umatnya bisa masuk surga. Bahkan orang yang punya iman sebiji sawi pun akan diangkat dari neraka tersebut. Artinya apa? Ketika kita meyakini rahmatnya Gusti Allah sangat luas sekali, bahkan rahmatnya Gusti Allah akan mengalahkan murkanya, kita akan merasa nyaman ketika meninggal dunia. Ya, kita tancapkan hal tersebut ketika kita meninggal dunia. Seandainya kita lupa, maka orang-orang di sekitar kita harus mengingatkan kita yang mau meninggal kemudian dengan rahmatnya Allah yang sangat luas tadi. Oke. Ini itu tentang husnudzon kepada Allah ketika mau wafat. Bab berikutnya talqinul mayyit la ilaha illallah. Talqin, ya, mentalqin mayit mau mentalqin itu. Mentalqin itu adalah mengucapkan perkataan agar diikuti orang yang di depannya. Terus talqin itu artinya secara bahasa mengucapkan perkataan atau ucapan agar diikuti orang yang di depannya. Talqinul mayyit la ilaha illallah, mentalqinkan mayit dengan mengucapkan la ilaha illallah. Kalimat talqin. Makanya tadi keutamaan kalimat talqin sangat luar biasa, bisa mengalahkan segala-galanya. Dosa sebanyak apapun akan hancur, akan luluh di depan kalimat tauhid tadi. Ya. Imam Muslim meriwayatkan Nabi Muhammad bersabda, "Laqinu mautakum la ilaha illallah." Ya, talqinkanlah ya orang-orang yang mau meninggal di antara kalian dengan ucapan la ilaha illallah. Ya, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah yang hak melainkan Allah Subhanahu wa taala. Qala ulama kami berkata. Terus Imam Qurtubi dia ulama, tapi beliau tetap menyampaikan dari guru-guru beliau. Qala ulama kita berkata, talqinul mauta bihadil kalimat sunnah ma'furah. Bahwasanya mentalqinkan mayit ya, dengan mengucapkan la ilaha illallah itu termasuk sunnah ya, yang ada dasarnya. Yang ini sudah diamalkan orang-orang muslim ya, mulai dari zaman Nabi Muhammad SAW. Napa harapannya? Wadzalika liyakun akhiru kalamihi la ilaha illallah. Harapannya, kenapa kita harus mentalqinkan mayat? Karena tadi harapan mayat tersebut ketika kita talqinkan, dia mengikuti apa yang kita ucapkan, ya,
la ilaha illallah di akhir ayatnya ini sebagai tanda husnul khotimah, sebagai tanda kalau dia mati dalam keadaan husnul khotimah. Makanya ketika orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah, insya Allah surga menantinya. Dalam hadis ya, ada keutamaan kalimat ini, maka akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya itu ucapan la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Abu Dawud. Dalam keterangan yang lain, redaksi yang lain, haramahullahu ala nar, Gusti Allah akan mengharamkan dirinya masuk neraka. Ini keutamaan kalimat tauhid. Kira-kira gampang buatan mengucapkan kalimat tauhid. Kalau sekarang gampang Pak. Ya. Di sakaratul maut ini tergantung masalah kita, tergantung keimanan. Ya. Makanya kita mumpung sehat ini, kita perbanyak kalimat tauhid ini. Kalimat la ilaha illallah. Ya. Kita perbanyak. Agar dengan harapan kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita lakukan di dunia selama sehat ini, ketika wafat itu gampang kita ucapkan. Karena apa? Ini bisa berdampak karena kebiasaan seseorang ketika sehatnya, ketika sakaratul maut itu sangat-sangat mempengaruhi. Nanti insya Allah kita akan bahas nih ketika bab sakaratul maut dan hal-hal yang bisa mengantarkan atau cerita-cerita orang yang ketika sakaratul maut, ya, napu mawon ada disebutkan di sini. Nah, terus kebiasaan kita ketika kita sehat, itu sangat mempengaruhi ketika sakaratul maut. Kalau kita termasuk ahli zikir, sering zikirnya kepada Allah, insya Allah sakaratul mautnya nanti zikir kepada Allah, gampang dia zikir. Kalau kita terbiasa baca Quran, insya Allah akan mudah membaca kalam Allah nanti ketika sakaratul maut. Oke. Kemudian beliau menyampaikan bahwasanya agar mengucapkan kalimat tauhid niki la ilaha illallah niki satu kali mawon. Jangan sampai ketika ada seorang yang meninggal dunia, kemudian kita talqin la ilaha illallah, kemudian dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, terus kita ucapkan niki, justru ini hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Hukum awalnya sunnah. Dan terus mentalkin mayat ini hukum awalnya sunnah. Tapi ketika kita mengulang satu demi satu, ya kan, berulang-ulang kepada mayat ini jadi makruh. Kenapa kok bisa jadi makruh? Orang yang meninggal dunia sudah berat. Jenengan kalau saya dengan sakit saja itu berat ya. Solasi biasanya berdiri jadi duduk, yang biasanya berdiri gak kuat duduk, ya berbaring, itu sakit. Apalagi kondisi sakaratul maut. Ketika kita memaksa orang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kita suruh la ilaha lagi, itu berat Pak. Maka hukumnya makruh kata para ulama jika kita meminta dengan terus-menerus kepada mayat mengucapkan itu. Kata para ulama, fala tu'adu alaih, jangan ulang lagi. Kalau dia sudah mengucapkan la ilaha illallah dan kemudian dia mikem, jangan talqin lagi, cukup satu kali tadi. Jangan diulang-ulang lagi. Li'alla yadhajir, agar dia tidak merasa bosan. Ya. Ketika dia merasa bosan, setan masuk menggoda dia, was-was, memberikan was-was kepada dirinya sehingga dia tadi gak baik lagi dan bisa suul khotimah. Makanya dalam masalah talqin ini kita perhatikan, kalau si orang yang meninggal dunia sudah mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia mikem, kita gak usah melanjutkan la ilaha illallah atau talqin. Tapi kalau dia ngomong sesuatu yang lain, ambilkan air minum umpamanya seperti itu, maka setelah kita beri minum, kita talqin lagi. Karena dia mengucapkan kata-kata bukan la ilaha illallah. Seperti ini caranya. Oke. Wal maqsudu ayyamuta ar-rajul wa laysa fi qalbi illallah. Ya. Maksud dari mentalqin ini adalah hendaknya orang yang meninggal tadi tidak ada di dalam hatinya itu melainkan Allah Subhanahu wa taala. Yang dipikir itu cuma Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini ketika hidup ya, belum merasakan kematian, kita yakin nanti ketika meninggal dunia itu akan menghadap Gusti Allah. Setiap orang yang meninggal dunia nanti rohnya ini menghadap Gusti Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita mentalqin mayat ya, maka orang tersebut yang ditalqin berharap agar hatinya ini penuh dengan
judul pendek di sini, al-mautu kafaratun likulli muslimin. Mati itu merupakan tebusan atas dosa-dosa setiap muslim. Artinya apa? Ketika seorang muslim ini meninggal dunia, maka secara otomatis dosa-dosanya ini sudah diampuni Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Sebagai tebusan atas dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Makanya dalam satu keterangan hadis disebutkan mamin muslimin, ya, tidaklah seorang muslim itu yusibu adza, yang tertimpa adza, napa hal yang gak baik, min maradin, dari sakit, famasiwahu, dan sejenisnya, illa hatallahu bihi sayyi'atihi kama taqutu syajarah waraqah. Maka Gusti Allah akan merontokkan dosa-dosanya sebagaimana ya, tumbuhan pohon merontokkan daun-daun. Nek sakit mawon sakit ngelogrong dosa apalagi kematian yang itu penuh dengan kesakitan, ya kan? Orang cabut nyawa dikit-dikit kan sakit. Makanya ketika Rasulullah sekarang sampai bilang la ilaha illallah inna lil mauti sakarat. La ilaha illallah, sesungguhnya kematian itu ada sakaratnya, ada nama rasa sakitnya. Itu Nabi Muhammad SAW. Oke. Berikutnya adalah bab man hadaral mayyit fala taghlu wa yatakallam bi khair. Bab tentang orang yang menghadiri kematian, orang yang menghadiri orang yang meninggal dunia. Terus ada orang meninggal dunia, dia menghadiri. Fala yatu, janganlah dia berlebih-lebihan dalam kesedihan sehingga ngomongnya ngelantur, ngomongnya gak baik, ya. Dan dia ngomong yang baik-baik saja. Wa kaifa du'a lil mayyit idza mata, dan bagaimana mendoakan mayit jika dia meninggal dunia, wa fi tawhidhi, dan bagaimana ketika menutup matanya ketika ada orang meninggal dunia. Seperti itu. Ini bab selanjutnya. Imam Muslim meriwayatkan dari Ummu Salamah. Ummu Salamah ini seorang sahabat yang mana beliau berkata, qala Rasulullah SAW, Nabi Muhammad bersabda, idza hadartum al-maridah, ya, jika kalian menghadiri, ya, orang yang sedang sakit, awil mayyita, atau menghadiri orang yang meninggal dunia, faqulu khairan, maka hendaknya kalian mengatakan kata-kata yang baik. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun, karena sesungguhnya para malaikat niku hadir di majlis tersebut dan mengaminkan, mengiyakan terhadap apa yang kita ucapkan. Makanya kalau ada yang meninggal dunia, kemudian kita bilang, ya Allah, mugi-mugi khusus Fatimah. Para malaikat yang hadir itu mengaminkan. Seperti itu. Jangan sampai ketika kita menghadiri orang yang meninggal dunia, kerabat kita, justru kita tidak terima terhadap qada Allah, ya, ketentuan Gusti Allah, ya, mencaci-caci dan yang lainnya. Justru malaikat mengamini namun ucapan-ucapan kita yang tidak baik. Makanya ketika kita menghadiri orang yang sakit dan meninggal dunia, maka kita jaga ucapan kita, maka kita ucapkan yang baik-baik, jangan sampai keluar dari lisan kita ini ucapan yang buruk-buruk atau doa yang tidak baik. Qalat, maka Ummu Salamah berkata, falamma mata Abu Salamah, ketika Abu Salamah meninggal dunia. Abu Salamah ini suaminya Ummu Salamah. Jadi Ummu Salamah punya suami namanya Abu Salamah. Ataitu Nabi SAW, saya mendatangi Nabi Muhammad SAW. Fakultu, kemudian saya berkata, ya Rasulullah, inna Abu Salamah qad mata. Wahai Rasulullah, Abu Salamah suami saya meninggal dunia. Kemudian qalat, maka Nabi Muhammad bersabda, kuli, ucapkanlah. Jadi Nabi Muhammad mengajarkan kepada Ummu Salamah doa bagaimana ketika Abu Salamah suaminya meninggal dunia, ya. Allahumma firli walahu, ya Allah, ampuni saya dan juga ampuni dia, ampuni suami saya. Wa aqibni minhu uqbah hasanah, dan berikanlah kepada saya, ya, napa pahala yang baik darinya. Qalat, kemudian Ummu Salamah berkata, fakultu, maka saya mengikuti apa yang diucapkan Rasulullah. Allahumma firli walahu wa aqibni minhu uqba hasanah.
fa'aqabani Allahu man huwa khairun li minhu. Rasulullah SAW ketika saya mengucapkan doa yang diajarkan Rasul tersebut, ya, maka Allah menggantikan posisi Abu Salamah, ya, digantikan orang yang lebih baik daripada Abu Salamah, yaitu Rasulullah SAW. Artinya ketika Abu Salamah meninggal dunia, kemudian sinten Ummu Salamah tadi menjadi janda, maka setelah masa iddahnya beliau habis, masa iddah adalah masalah tunggu, ya, agar seorang ini bersih rahimnya agar bisa menikah lagi. Kalau orang yang meninggal dunia, suami yang meninggal dunia, maka perempuan tersebut masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Nanti bisa juga di surah Al-Baqarah halaman 17, ya, di juz 2 itu disebutkan kalau ada orang yang meninggal, ya, walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhurin wa 4 bulan 10 hari. Ini waktu iddahnya orang yang ditinggal suaminya. Artinya setelah masa 4 bulan 10 hari, seorang istri yang janda tadi bisa nikah dengan orang lain. Ketika tadi diceritakan, ketika Ummu Salamah, ya, membaca zikir ini, kemudian beliau sudah habis masa iddahnya, Rasulullah meminangnya dan menjadikan dia istri beliau. Ini berarti doa yang diajarkan Rasulullah ini luar biasa. Di keterangan yang lain, doanya agak mirip, ya. Terus di riwayat yang lain itu Rasulullah mengajarkan kepada Ummu Salamah doa agar beliau diberi pahala dan diberi hal yang lebih baik daripada sebelumnya. Gimana? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati hadza wa akhlifni khairan minha. Ya. Itu redaksi di keterangan hadis yang lain. Jadas ketika ada orang meninggal dunia atau musibah yang mengenai seorang, maka zikirnya tadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya, sesungguhnya kita itu milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah, ya. Allahumma jurni fi musibati hadza, ya Allah berikanlah pahala kepada saya terhadap musibah yang menimpaku ini. Allahumma jurni, bismillah, Allahumma jurni fi musibati hadza wa akhlifni khairan minha, dan gantilah saya, ya, terhadap sesuatu yang lebih baik daripada musibah ini. Terus ada dua versi. Versi yang pertama yang tadi, Allahumma firli walahu wa aqibni minhu uqbah hasanah. Ini doa yang pertama. Di riwayat yang lain yang pernah saya baca, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati hadza wa akhlifni khairan minha. Ya. Ini redaksi yang kedua, doa ketika orang yang kena musibah sehingga Gusti Allah berikan pahala terhadap musibah yang dia terima, dan juga Gusti Allah akan memberikan sesuatu yang lebih baik daripada musibah tersebut. Maka tadi Ummu Salamah memberikan suami yang lebih baik daripada Abu Salamah, yang sedang Rasulullah SAW. Oke. Di keterangan yang lain, ketika Nabi Muhammad mengunjungi Abu Salamah yang sedang meninggal dunia, ya, syaqqa basaruhu, kosong pandangannya, fa'albatahu, maka Nabi Muhammad memejamkan matanya. Kemudian Nabi Muhammad bersabda, innar ruh idza qubida tabi'ahul basar. Sesungguhnya roh ini jika dicabut, Pak, maka diikuti pandangan mata. Bukan berarti orang meninggal dunia sambil mendelik ke atas niku sul khatimah boten. Orang yang mendelik itu bahasa Indonesia ya? Mendelik sami, ya, melotot, ya. Orang yang melotot dan melototnya mengarah ke atas itu bukan berarti sul khatimah. Memang proses orang yang meninggal dunia ketika nyawa itu dicabut, itu tadi diikuti pandangan mata. Karena apa? Tadi ketika orang meninggal dunia itu, cara menyambutnya itu bukan dari tangan, dari kaki terus, ya kan, anyep
dingin terus sampai ke atas, ya kan? Makanya kenapa yang ada reaksi itu mata? Karena memang mata yang terakhir, ya kan? Makanya kan ketika tubuhnya terus dingin, ya kan? Sampai jantung dingin, ya. Makanya kata Rasulullah, tobat seorang itu nanti sholat ada masuk ke tobat nanti akan diterima selama dia nyawanya belum sampai tenggorokan atau kerongkongan. Kenapa mata ini bisa mengikuti ke atas? Karena tadi memang yang ada reaksinya atau ada asar atau ada efek dari pencabutannya di mata, bukan kaki, karena kaki sudah lewat. Yang di atas kerongkongan kan mata nih yang bisa mengetahui. Ketika ada orang yang meninggal dunia dalam keadaan melotot ke atas, bukan berarti dia sulfati. Memang proses penyambutan nyawa tadi sangat berat sehingga diikuti pandangan mata ke atas. Maka kata Rasul, ketika melihat Abu Salamah yang meninggalnya matanya melihat ke atas, Rasulullah menutupnya dengan tangan kiri. Ya, seperti ini. Fadhajjan nasun min ahli, maka keluarganya Abu Salamah ini gaduh, Pak. Kita sing boten sedih. Abu Salamah meninggal dunia, maka manusia yang di rumah tersebut gaduh sekali. Maka Nabi Muhammad menyampaikan, la tad'u ala anfusikum illa bi khairin. Janganlah kalian mendoakan kepada diri kalian mereka yang baik-baik. Biasanya kan dahulu orang-orang Arab itu khususnya di zaman jahiliyah ya, yang belum datang Islam, ketika orang meninggal dunia itu macam-macam reaksinya. Ada yang nampar-nampar TV, ya kan? Ada yang nyobek-nyobek baju dan yang lainnya. Ada yang membawa pasir kemudian ditaruh di atas kepalanya. Semacam-macam itu bentuk-bentuk ratapan dan mengucapkan hal-hal yang tidak jelas seperti ini. Maka kata Rasulullah, janganlah mendoakan kepada diri kalian malaikat yang baik-baik, karena sesungguhnya para malaikat mengaminkan apa yang kalian katakan. Terus gak sekedar yang kalian doakan, yang kalian katakan. Apa yang kita katakan saat proses ada yang meninggal dunia itu diaminkan para malaikat. Berarti ketika ada orang yang meninggal dunia, disitulah ada waktu mustajab, ya kan? Yang mana ketika kita ngomong sesuatu, kita mendoakan sesuatu, malaikat juga mengaminkan doa kita. Summa kemudian Nabi Muhammad bersabda, Allahumma fir li Abi Salamah, ya Allah ampunilah Abu Salamah, warfa' derajatahu fil mahdiyyin, angkatlah derajatnya ya di kalangan orang-orang yang Kau berikan petunjuk, wa khlufu fi aqibihi fil ghabirin, ya, dan gantilah ia setelah kepergiannya dari orang-orang yang tersisa, wa fir lana wa lahu ya rabbal alamin, ampunilah dia dan kita wahai Rabb semesta alam, wafsah lahu fi qabrihi, dan lapangkanlah kuburnya, wa nawwir lahu fihi, dan terangilah kuburannya. Oke. Maka dari hadis-hadis ini kata para ulama, dianjurkan bagi orang yang ada keluarganya ada yang mau meninggal dunia, hendaknya ada orang soleh yang datang di situ. Terus ketika ada orang meninggal dunia, hendaknya ada orang soleh yang hadir di situ. Tujuannya apa? Agar mendoakan kebaikan. Sebagaimana Rasulullah hadir dalam proses meninggalnya Abu Salamah. Jadi kata para ulama seperti itu. Sehingga di situ terkumpul dua kebaikan. Doanya orang-orang soleh dan aminannya para malaikat. Orang soleh mendoakan baik-baik, malaikat mengaminkan doa-doa mereka. Maka kumpulan dua kebaikan dalam proses tersebut. Oke. Berikutnya bab ma yuqal inda tahmid. Apa yang seharusnya diucapkan ketika menutup mata orang yang meninggal dunia. Niki saya temukan ada suatu riwayat ya. Riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, hadisnya mauquf. Hadis mauquf niku adalah hadis yang mana seorang tabi'in. Terus saya terangkan kembali, hadis itu ada macam-macam. Ada hadis ada hadis marfu', ada hadis mauquf ya. Hadis yang hadis marfu' tadi adalah yang disandarkan kepada Rasulullah. Ini berarti sabdanya Rasul. Tapi kalau hadis mauquf ya, ini ucapannya para sahabat.
Nggih. Idza ahmadtal mayyit, jika kamu memejamkan matanya seorang yang meninggal dunia atau mayit, fakul, maka ucapkan bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan menyebut nama Allah dan atas millah atau agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza hamaltahu, jika kamu membawa mayit, kalau sudah dimandikan, dikafani, ya kan, disolati, kan dibawa ke kuburan, kan dipanggul, digotong seperti itu. Wa idza hamaltahu, dan jika kamu menggotongnya, fakul, maka ucapkan bismillah tsumma sabbih ma dumta tahmilu. Ucapkan bismillah, karena memang setiap perkara itu kalau kita mulai harus kita mulai dengan bismillah, ya. Bismillah tsumma sabbih, kemudian bertasbihlah, perbanyak tasbih, ya. Ma dumta tahmilu, selama kamu menggendong jenazah tadi. Terus ketika kita membawa jenazah, kita diminta Rasulullah melalui hadis mauquf tadi memperbanyak tasbih kepada Allah Subhanahu seperti ini. Ini hadisnya Imam Baihaqi. Berikutnya tentang bab fi su'il khatimah. Bab tentang su'ul khatimah, akhir yang buruk. Wa ma jaa anna a'mal bil khawatim, dan tentang amal-amal perbuatan manusia itu ditentukan dari perbuatan akhirnya. Terus bab ini kita akan menerangkan bagaimana orang-orang itu di antara manusia itu ada yang berakhir su'ul khatimah, berakhir dalam keadaan tidak baik. Dan tadi bahwasanya perbuatan manusia itu ditentukan pada saat amal terakhir. Makanya tadi ketika orang mengucapkan la ilaha illallah, itu sudah sebagai tanda dia husnul khotimah. Tapi ketika dia mengucapkan hal-hal yang enggak baik, ini bisa sebagai tanda kita boten niku nggih. Kita tidak menjas dia husnul khotimah, dia su'ul khotimah. Tanda, ya. Karena yang mengetahui napa su'ul khotimah napa husnul khotimah nggih Gusti Allah, ini sebagai tanda bahwa ketika orang mengucapkan la ilaha illallah itu berarti tanda dia husnul khotimah. Tapi ketika dia mengucapkan diminta ucapkan la ilaha illallah dia meso-meso, berarti dia su'ul khotimah, sebagai tanda dia sebagai su'ul khotimah. Niki berarti tanda sudah terbit. Tapi niki waktu yang diharapkan untuk sholat. Seperti ini. Oke, dalam hadis Imam Muslim, Nabi Muhammad bersabda, inna rajula, sesungguhnya seseorang, la ya'malu zaman at-tawil bi amali ahli jannah. Ada seorang itu yang dalam masa yang panjang beramal amalnya ahli surga. Sergap sholat, sergap poso, sergap baca Quran, sergap zikir dan yang lainnya. Tsumma yuhtamu lahu amaluhu bi amali ahli nar. Tapi di akhir hayatnya, sebelum nyawanya dicabut, dia melakukan perbuatan ahli neraka. Wa inna rajula la ya'malu az-zaman at-tawila bi amali ahli nar. Dan juga ada seseorang yang dalam masa yang lama melakukan perbuatan ahli neraka. Yo minuman keras, yo judi, yo madon, yo macam-macam, seluruh maksiat dikerjakan. Tsumma yuhtamu lahu amaluhu bi amali ahli jannah. Tapi ketika menjelang wafat, dia melakukan perbuatan penduduk surga. Kayak tadi yang hadis di tokoh tadi, gampang sama sekali. Tapi sebelum meninggal dunia bisa mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, makanya dari hadis ini, Pak, ketika kita memang tadi kata Fudhal bin Iyad, ketika orang itu sehat, maka rasa takutnya kepada Allah benar-benar tertekan. Karena tidak ada orang yang selamat dari ujian, dan tidak ada orang yang tahu dari makar Gusti Allah, ya kan? Tidak ada orang yang tahu tentang istidraj,
Sebaliknya, dia ahli maksiat, tapi ketika akhir hayatnya dia mampu mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, maka dia sebagai tanda husnul khatimah. Makanya disebutkan dalam keterangan hadis yang lain, innal abda, sesungguhnya seorang hamba la ya'malu amal ahli nar, beramal ya, amalnya ahli neraka, wa innahu min ahli jannah, tapi dia dicatat Gusti Allah menjadi ahli surga karena amal terakhirnya tadi. Wa ya'malu amal ahli jannah, dan ada seorang yang beramal dengan amalnya ahli surga, wa innahu min ahli nar, tapi dia dicatat sebagai penduduk neraka. Kenapa? Wa innamal a'mal bil khawatim, karena amal-amal manusia itu ditentukan oleh amal pamungkasnya. Ya, seperti itu. Nah, di sini disebutkan kenapa orang itu bisa su'ul khatimah. Ya, kenapa orang itu bisa su'ul khatimah? I'lam anna su'ul khatimati a'adallahu minas. Ketahuilah bahwasanya husnul khatimah, semoga Allah melindungi kita dari su'ul khatimah. Semoga kita dilindungi Gusti Allah dari su'ul khatimah, dan semoga kita yang hadir di sini semuanya ditakdirkan Allah mendapatkan husnul khatimah. Allahumma amin. Ma yakunu liman istaqama dhahiruhu wa salaha batinuhu. Terus orang yang su'ul khatimah niku ya, karena apa? Karena dia tidak istiqomah secara zahirnya dan tidak memperbaiki batinnya. Ya, seperti itu. Terus agar kita bisa husnul khatimah, berarti kebalikannya, kita harus istiqomah dalam ketaatan secara zahir dan memperbaiki urusan batinnya. Masalah niat, ya kan? Masalah diawasi Gusti Allah, ya. Masalah sabar, masalah tawakal, ini masalah hati semuanya. Terus secara zahir kita melakukan sholat berjamaah, membaca Al-Quran, banyak zikir, banyak batin, ini zahir. Tapi juga masalah batin juga harus kita perbaiki. Orang yang bisa memperbaiki zahirnya dan memperbaiki batinnya, insya Allah dia husnul khatimah. Karena belum tidak ada ceritanya orang yang istiqomah zahirnya dan memperbaiki batinnya itu su'ul khatimah, tidak ada ceritanya, kata beliau. Ya. Wa inna ma takunu liman kana fasadun fil aqli, dan su'ul khatimah itu terjadi satu karena akalnya rusak. Akalnya rusak tadi bisa saja dia terbuai dengan dunia, buatan menggunakan akalnya dengan sebaik-baiknya, ya. Hanya sebatas dunia saja yang dia pikirkan, ini rusak akal. Yang kedua, kenapa dia su'ul khatimah? Wa israrun al-ghaib, dia terus-menerus melakukan dosa-dosa besar. Ya. Terus dosa-dosa besar dia lakukan, ini penyebab su'ul khatimah. Yang ketiga tadi, au yakunu mimman kana mustaqiman summa yataghayyar an halihi. Karena dulunya dia istiqomah, kemudian dia tidak istiqomah lagi. Biar ahli sholat tapi meninggalkan sholat. Dia dulu ahli puasa, kemudian tidak pernah puasa. Dulu dia ahli baca Quran tapi habis itu tidak baca Quran. Bukan istiqomah. Intinya kenapa orang itu su'ul khatimah di antara sebabnya karena dia tidak istiqomah. Wis rajin kemudian bolos boten rajin. Ya. Contohnya apa? Di sini diberi beberapa contoh. Iblis, ya, seperti iblis. Alladzi abadallahu fi ma yurwa 80,000 sanah. Ya. Iblis itu menurut beliau, ya, dalam suatu riwayat beribadah kepada Allah selama 80.000 tahun. 80.000 tahun. Bukan 80 tahun, 80 tahun kan umurnya menungso ya, yang paling tua ya. Mbah-mbah kita, bu kita kalau ada yang masih diberi panjang umur 80 tahun. Niki bukan 80 tahun, 80.000 tahun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena istiqomah, kemudian sangat jengkel terhadap Nabi Adam, ya kan? Dendam dan yang lainnya, akhirnya buat istiqomah kepada Yang kedua, cerita Bal'am bin Awraq. Bal'am bin Awraq ini termasuk ahli ibadahnya Bani Israel. Beliau beribadah kepada Allah 60 sampai 70 tahun. Seperti ini. Maaf, ini yang lainnya, kisah yang lainnya. Bal'am bin Awraq ini termasuk ulamanya Sinten
sinten Bani Israil, yang mana kalau kita lihat di tafsir-tafsir itu banyak versi nih, karena cerita Bal'am bin Ba'ur ini terdapat di kisah Israiliyah. Napa kisah Israiliyah itu? Kisah-kisah yang terjadi dari Bani Israil, yang mana kata Rasulullah, jangan kau benarkan dan juga jangan kau dustakan. Terus cerita-cerita Israiliyat yang bersumber dari Bani Israil, kata Rasul, jangan engkau iyakan dan juga jangan engkau tolak. Artinya selama cerita tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam, ya kita terima saja. Makanya tadi Bal'am bin Ba'ur ini disebutkan dalam suatu keterangan tafsir banyak versi. Beliau ini termasuk ahli ibadahnya Bani Israil yang mempunyai dan yang tahu asmaullah al-azam, nama-nama Allah yang agung. Dan terus ketika beliau berdoa kepada Allah menggunakan asmaullah, ya nama-nama Allah yang agung ini, pasti Gusti Allah mengabulkan doanya. Nah, dalam beberapa versi, dalam satu versi keterangan, ketika Bal'am bin Ba'ur ini di suatu tempat, di situ ada raja ini raja mursal, raja sing welek seperti itu. Nah, Nabi Musa dengan Bani Israil mau mendatangi tempat tersebut. Rajanya takut kalau nanti kekuasaannya akan diserang Nabi Musa. Maka dia minta kepada Bal'am bin Ba'ur agar mendoakan keburukan kepada Nabi Musa dan Bani Israil. Maka di awal Bal'am bin Ba'ur menolak. Bagaimana mungkin saya mendoakan kecelakaan kepada nabinya Allah, ya kan? Nabi Musa, Bani Israil. Bagaimana mungkin saya? Akhirnya raja ini, ibaratnya menekan. Kalau nggak mau, saya salib seperti ini. Pokoknya mau dihukum dan yang lain. Akhirnya Bal'am bin Ba'ur bawa kudanya, kemudian padang pasir menghadap di arah Nabi Musa datang, seperti ini. Sampai di suatu tempat, kudanya yang tadi jalannya biasa gak mau berjalan. Sampai digepuk-gepuki gak mau berjalan kudanya ini. Karena kudanya ini ditampakkan di depan ini koyok banyak api nerakanya. Sampai disebutkan dalam kisah ini, makanya ini kisah Bani Israil ini. Kita boleh percaya, boleh tidak. Kudanya tadi, ya, atau keledainya tadi, niki diberi Allah bisa berbicara. Ngomong kalau saya diperintah Allah di depan itu ada api dan yang lainnya, saya tidak mau bergerak. Akhirnya Bal'am bin Ba'ur berdoa, sehingga efek doanya tadi Nabi Musa dan pengikutnya itu terkatung-katung, kesasar selama 40 tahun di daerah tersebut. Jangan coba nanti di surah Al-Maidah, bagaimana Nabi Musa dengan para pengikutnya itu yatihuna fil ardi, mereka bingung di bumi ini selama 40 tahun. Itu menurut riwayat karena kesababan doanya Bal'am bin Ba'ur. Sampai bayangkan, Bani Israil kan doanya Bal'am bin Ba'ur sampai seperti ini. Makanya ada versi yang lain bahwasanya Bal'am bin Ba'ur ini diberi jabatan macam-macam, akhirnya dia lupa ibadah dan yang lainnya. Makanya disebutkan dalam keterangan Al-A'raf ayat 175, ya, watlu alaihim, dan bacakanlah kepada mereka berita alladzi atainahu ayatina, yang kami berikan dia ayat-ayat kami. Maksudnya tadi ada yang menafsirkan orang ini adalah Bal'am bin Ba'ur. Fansalaha minha, kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat kami. Fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin, kemudian dia mengikuti langkah-langkah setan sehingga dia menjadi orang tersesat. Juga sama, karena urusan dunia, urusan pangkat, sehingga dia meninggalkan perintah Allah seperti ini. Dia juga disebutkan seperti Barsia soal Abid. Jadi mungkin pernah dengar kisah Barseso, ya, Kiai Barseso, ya. Barseso, dengar, udah cerita lama, jadi guru-guru ngaji itu sambil habis ngaji nyeritain seperti itu. Yang mana ini juga sama, ceritanya Bani Israil. Dia beribadah kepada Allah 60-70 tahun, ya. Kemudian
kena fitnah perempuan. Terus beliau ini tadi ada seorang beliau hebat ibadahnya, setan menjelma menjadi manusia ikut ingin menjadi muridnya kan seperti itu. Pertama nolak usah tapi kemudian kesungguhan orang ini yang ingin jadi murid pada iblis ini ya, seperti itu. Akhirnya diterima. Kemudian beliau terkenal menjadi orang yang pintar mengobati. Setiap ada orang yang sakit diobati sembuh atas izin Allah seperti ini. Nah, suatu ketika ada perempuan yang sakit ya. Kemudian karena perempuan ya, ditaruh di sebelah tempat ibadahnya seperti ini. Kemudian saudara-saudaranya meninggal, perempuan tersebut diobati di situ. Saudara laki-lakinya pulang. Akhirnya tadi setan menghembuskan bisikannya. Pokoknya terjadi proses zina di situ. Kemudian karena akun akhirnya bersesak dihembuskan, bunuhlah dia. Akhirnya dibunuh perempuan. Kemudian agar tidak ketahuan ya, terjadi proses tadi, silakan kamu gali dan kamu kubur di suatu tempat. Maka di malam harinya saudaranya laki-laki ini semuanya mimpi dan mimpinya sama. Kalau bersesan ini membunuh saudari perempuannya dan dimakamkan di tempat ini, dan kainnya masih ada yang nongol di atas tanah. Saudara satu mimpi, kemudian saudara yang lain mimpi, dan ketika mereka curhat hitung-hitungan dan timbang-timbangan yang tadi kan hitungan 11 atau 12, 10 ya. Nah, artinya kebiasaan-kebiasaan ketika hidup ini juga bisa mempengaruhi saat nazar, saat kita mau meninggalkan dunia ini. Orang sih biasa tadi ini kan pegawai kantor kan ngurusi angka biasanya. Itu yang keluar dari mulanya bukan dari tadi 11, 10 ya, dan yang lainnya. Qultu Imam Qurtubi menyampaikan wa mithlu hadza fil nasi katsir, dan contoh semacam ini banyak dialami oleh manusia. Mimman ghalaba alaihi al-ishtighal bid dunya ya. Karena dia fokusnya terhadap dunia. Terus kalau ada orang yang sudah fokus terhadap dunia, maka ketika nazar, ketika sakaratul maut yang diucapkan adalah kebiasaan. Seperti ini. Qad hukiya lana, dan diceritakan kepada kami, anna ba'd as-samasirah, orang yang profesi sebagai makelar atau calon. Ja'a indal maut, ketika dia mau meninggal dunia, qila lahu qul la ilaha illallah. Sama Pak. Orang Islam kemudian ketika mau meninggal dunia ditalkin, ucapkan la ilaha illallah. Maka apa yang dia ucapkan? Salah wanis, arba wanis, 3,5, 4,5. Yang dia ingat adalah persenan ketika dia jadi calon. Ya, karena profesi sebagai calon, sebagai makelar, yang diingat ketika nazar itu, ketika ditalkin la ilaha illallah, justru angkat oleh 2,5%, dapat 3,5% juga yang diucapkan. Waqad ra'aitu ba'd al-khussab wa huwa fi ghaitil marad yaqitu bi asabi wa yahsib. Dan sungguh saya pernah melihat ini, berarti beliau cerita sendiri dan pernah melihat ya. Imam Qurtubi menyampaikan, saya pernah menyaksikan beberapa orang yang sebagai bendahara masjid ada ini. Bendahara masjid atau bendahara yang khusus orang yang bagiannya itu duit orang. Maka ketika dia sakit dan sakitnya parah, dia menghitungnya kakaknya gerejinya seperti ini, dihitung ini. Jadi yang gerak buat mulutnya, jari jemarinya yang digerak-gerakkan, hitung-hitung seperti ini. Ini menunjukkan bukan berarti orang yang punya amanah sebagai bendahara tadi, takut saya mengundurkan diri saya, bukan seperti ini. Maksudnya ini berarti orientasi dunianya sangat dominan, sehingga sampai terbawa ke alam bawah sadar, sampai dalam kondisi mau meninggal dunia, saya tetap menghitung hitungan seperti ini. Tapi sebagai bendahara masjid tadi dianggap sebagai amanah yang harus diperjuangkan, beda lagi seperti ini. Wakilalah oleh akhir, dan juga di cerita yang lain. Qul la ilaha, ucapkan la ilaha illallah, ditalkin la ilaha. Wa ajal yaqul ad-dar fulani aslihu
sebagai apa nih? Tukang mungkin ya. Ketika ditakdir dari Allah justru dia mengucapkan ya, rumah yang di sana silakan perbaiki temboknya, perbaiki atapnya seperti itu. Kalau yang di sana ya kebun yang di sana silakan tanami buah ini seperti itu. Padahal ini mau meninggal dunia. Nah, berarti dia orang kaya atau kita punya harta yang banyak sehingga mindset di otaknya nih, di hatinya ini hanya dunia dan dunia, mengumpulkan dunia sehingga ketika sakaratul maut yang dipikirkan hanya dunia. Makanya pentingnya sekali kita dalam kondisi seperti ini harus memperbanyak doa yang membantu sabbit qalbi ala dini. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi ala dini, tetapkan hatiku untuk senantiasa dalam diri agama. Atau ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'ati Allah, yang menyondongkan hati, condongkan hati kami untuk senantiasa taat kepadamu. Niki. Gitu. Terus doa ini harus sering kita ucapkan karena tadi ini yang bisa mempengaruhi hari-hari kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah bisawab, seperti itu yang bisa kita sampaikan insyaallah sampai bab tentang sul khatimah dan amal-amal itu dilihat dari pamungkasnya. Monggo kalau ada hal yang perlu disampaikan, ditambahkan